Shalom sobat. Kali ini kita mau membahas Tuhan Yesus Kristus adalah Maha Menguasai ataupun penguasa baik alam semesta maupun penguasa jasmani maupun rohani kita. Nah, itulah alasannya mengapa saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Jadi ada dua bagian yang ada saya bagikan. Yang pertama itu secara jasmani dulu ya. Nanti saya uraikan beberapa ayat Alkitabnya, dan nanti kemudian secara rohanian ataupun keimanan kita. Yang pertama dulu, mengapa saya berkata ataupun saya meyakini Tuhan Yesus Kristus adalah penguasa? Yang pertama, saya ambil dari Matius 14. Ini saya lompat di ayatnya ya supaya tidak habis waktu. Saya baca itu Matius 14 ayat 25, 28 dan 29. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus berseru kepada Tuhan Yesus karena dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus penguasa alam semesta karena dia mampu berjalan di atas air. Dan dengan iman Petrus juga berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus. Yang kedua, saya baca Matius 8 ayat 25 dan 26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bayangkan, Tuhan Yesus Kristus berkuasa dan dapat menghardik angin dan danau, sehingga yang tadinya murid-muridnya takut, dengan kuasa Tuhan Yesus menghardik danau dan angin itu sehingga teduh, sehingga murid-muridnya juga aman, nyaman bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penguasa alam semesta. Dan yang ketiga yang menjadi pegangan saya mengapa Tuhan Yesus itu menjadi penguasa, saya ambil ayatnya di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bayangkan, Tuhan Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Tidak ada lain yang bisa seperti itu, hanya Tuhan Yesus. Nah, itu tadi mengenai alam semesta ya. Saya baca lagi yang keempat, Lukas 7 ayat 22 dan 23. Dan Tuhan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Tuhan Yesus berkuasa atas segala penyakit dan dia bisa menyembuhkannya. Luar biasa bukan? Apa syaratnya? Ya, kita meminta pada Tuhan kan? Kita baca Yohanes 14 ayat 14. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Biasanya manusia itu meminta pada Tuhan kepada seseorang ataupun sosok yang lebih tinggi daripada dia. Seorang contohnya karyawan kepada bos. Nah, kita manusia meminta pada Tuhan. Dan di ayat ini menjelaskan bahwa Yohanes 14 ayat 14 berkata, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Kita meminta pada Tuhan. Dan ini
Tuhan Yesus mengatakan minta kepada aku, berarti Tuhan Yesus itu mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan dan kita bebas meminta kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Oke? Nah, mungkin ini dulu sebagian dulu mengenai hal-hal jasmani sobat. Nanti akan saya bahas mengenai hal-hal rohani nanti di part kedua, supaya durasi videonya tidak panjang. Maka tadi itu ayat-ayat Alkitabnya saya singkat, nanti bisa teman-teman cek di berikut lengkapnya ya. Oke, nanti saya juga cantumkan ayat-ayat lengkapnya yang saya bacakan tadi. Oke, nanti saya lanjut kembali di part kedua sobat. Terima kasih sebelumnya sobat. Ada salah kata mohon maaf, dan beri komentar ataupun saran di kolom komentar ya. Terima kasih. Shalom.